Jawaban Jokowi atas tuntutan lockdown sangat membahana. Begini penjelasannya. Jokowi tidak menolak maupun melawan bisikan-bisikan kadal gurun yang ada di dalam pemerintahan daerah yang menuntut lockdown seluruh Indonesia. Junjungan para kadrun yakni Anies Baswedan pun sebelumnya sudah meminta dan meneror Jokowi dengan cara mewacanakan lockdown. Jokowi pun diam dan tidak berbicara banyak. Jokowi tetap bekerja sesuai protap dan undang-undang yang sudah diberlakukan. Himbauan kepada publik adalah tetap di rumah, baik itu bekerja, belajar, maupun beribadah. Tapi terus-menerus pembisik itu mulai berteriak-teriak di dekat telinga Pak Jokowi. Kuping tebal tidak selamanya negatif. Kuping tebal Jokowi justru sangat positif, mempertontonkan sebuah kekuatan dan ketabahan seorang pemimpin. Jokowi tetap tenang meski sekelilingnya sangat berisik. Bukan terlambat, namun teliti. Jokowi tidak mau gegabah, mau seksama. Dengan keseksamaan beliau melihat situasi dan kondisi Indonesia, dia baru melangkah. Memang negara ini adalah negara dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Mengurus Indonesia tidak seperti mengurus Jakarta saja misalnya. Atau membuat kebijakan di Indonesia tidak semudah membuat kebijakan di Jawa Tengah dengan orang-orang dan warganya yang menerima dan percaya alias nerimo dengan pemimpinnya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Karakter setiap orang itu berbeda-beda di Indonesia. Sukunya banyak. Maka dalam menjawab tuntutan lockdown yang diteriakan oleh para kaum pemuja Dr. Tirta dan HTI Felix Xiao dan FPI Rizik, Jokowi malah memberikan sebuah tindakan yang sangat ekstrim pada waktu yang sangat sempurna. Tepat setelah mereka terbongkar satu persatu kedoknya, Jokowi mulai bergerak. Jokowi bukan seperti tim sepak bola Belanda yang memainkan strategi total football, menyerang terus-menerus tanpa ampun. Jokowi tidak seperti Portugal yang mengandalkan one-man show dari orang-orang yang dianggap jagoan di negara itu. Saya tidak mau sebut siapa, kalian sudah tahu. Jokowi adalah sosok pengamat. Dia tahu kemenangan ada di pihaknya. Jika ia tidak gegabah, ia menunggu blunder yang dikerjakan. Saya jadi mendadak teringat dengan kisah kura-kura yang balapan dengan kelinci. Jokowi ini ibarat kura-kura Stewart yang terus menjalankan pertandingannya dengan konsisten. Para kadrun HTI, FPI, Wan Abut, dan Dr. Bunglon rambut ungu menganggap si kura-kura Jokowi dengan amat remeh. Mereka yang awalnya keluar-keluar lockdown pun akhirnya blunder. Voice note dibongkar digembok. Lockdown untuk rusuh pun terbongkar. Anggap remeh adalah kekalahan awal. Saat mereka terkapar tak berdaya, Jokowi langsung berlakukan pembatasan sosial skala besar. Tempurung pertahanan diperkuat, tambah darurat militer. Wow, kalau darurat militer, selesai sudah para kadal gurun itu. Dan Jokowi, si kura-kura itu, hanya perlu maju dengan konsisten. Yang pertahanan tempurungnya sudah sangat kuat. Inilah jasa Jokowi untuk Indonesia. Sulit membayangkan jika bukan Jokowi yang menjadi pemimpinnya. Joko Widodo bukan orang yang panikan dan panjat sosial kayak si Tirta itu. Lockdown pun akhirnya diberlakukan dengan strategi yang sangat cantik. Jokowi tentu tidak sendirian. Dia tentu diberikan pandangan oleh para pembisik yang lebih baik lagi. Siapa mereka? Kesembilan dewan itu. Sebut saja mereka perwira songo itu memberikan pertimbangan matang-matang untuk Jokowi. Para perwira songo itu adalah Pak Wiranto, Opa Darto, Om Agung, Encek Dato Sri Tahir, Ibu Putri Kuswisnuwardani, Habib Lutfi Yahya, Bang Mardi, Bang Arvin, dan Pak Soekarwo. Kesembilan orang ini adalah orang-orang yang ada di belakang Presiden Joko Widodo, memberikan masukan dari sisi politik, bisnis, agama, budaya, ideologi, dan ketentaraan. Adalah sebuah sistem yang dikerjakan oleh Jokowi. Jadi kalau berharap cepat, Jokowi bisa berlari seperti kelinci. Tapi tujuan Jokowi dalam memimpin bangsa Indonesia bukanlah berlari cepat, tapi berjalan jauh. Kalau berjalan cepat, berlarilah sendiri. Namun kalau mau berjalan jauh, bergandenganlah satu sama lain. Strategi Presiden Jokowi sangatlah brilian. Timing yang sangat tepat. Mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat. Jokowi memang sudah ditempatkan Tuhan untuk melawan COVID ini. Di waktu yang tepat. Saya optimis dengan pembatasan sosial skala besar dan ada darurat militer, Jokowi dan Indonesia bisa memerangi COVID-19 ini.
Rapid test terus dikerjakan untuk pemetaan lokus klaster baru. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Membuat kurva penambahan kasus menjadi rata. This is what called flattening the curve. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak pernah terlihat mengambil posisi. Salah satunya adalah HTI. Orang-orang HTI tidak pernah meneriakkan ganti presiden saat Pilpres 2019 silam. Tapi, orang-orang HTI tetap diam. Dan mereka menggunakan teriakan ganti sistem. Ini jauh lebih berbahaya. Mereka awalnya menunggangi demokrasi, berteriak-teriak untuk suara mereka didengar, menganggap diri sebagai pembantu pemerintah atas nama demokrasi. Tapi setelah suara mereka didengar dalam kasus ini, lockdown ala kadrun, mereka mulai merongrong demokrasi. Untung saja Prabowo kalah. Kalau dia menang, dia mudah didompleng. Masa lalunya ngeri cuy. Tapi ini strategi yang sudah bisa dibaca oleh Jokowi. Terima kasih Pak D. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah. Terima kasih.